Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Maaf banget, aku baru buatin sekarang. Ini sebenarnya request yang sudah sangat lama banget. Ya, ada salah satu subscriber yang selalu nonton video aku request nih gambar Angela, jadi Chibi Angela Mobile Legends itu. Jadi kali ini aku buatin. Oh iya, BTW aku sedang suka kalau sketsa itu pakai yang itu ya, portrait ini. Jadi maaf nggak seperti biasanya, tapi senang aja nanti waktu coloring aku kembaliin ke landscape metode, kok metode sih, mode landscape gitu ya. Karena entah kenapa kalau coloring aku nyaman pakai landscape, sedangkan sketsa nyaman pakai portrait. Mungkin sudah terbiasa aja mungkin. Oke, ini aku buat kerangkanya dulu. Kalian yang masih bingung cara buat kerangka, aku sudah pernah buatin videonya ya. Bagaimana cara kalian buat kerangka untuk chibi. Mungkin lain kali karena videonya itu video lama aku dan kualitasnya juga nggak sebaik video yang baru-baru. Aku berencana untuk buat yang baru, kemudian buat video yang baru juga tentang kerangka yang lebih update gitu ya. Lebih banyak pose, nggak pose yang monoton gitu. Ada juga yang pose seperti ini kan cuma berdiri biasa, tapi berdirinya nggak tegap, kakinya agak dikesampingin gitu, agar terkesan tidak monoton. Nah, ini aku kebetulan karena males ganti-ganti layar, kayaknya kalau sketsa itu kepingin satu layar itu aja gitu loh, kayak gambar di biasa, kertas biasa, jadi kan cuma layar satu. Jadi aku sketsa kerangka langsung aku timpain dengan sketsa detailingnya. Jadi aku hapus-hapusin bagian yang biasa nggak perlu. Tapi tenang aja, nanti waktu coloring aku nggak gunain sketsa ini. Kan biasanya aku suka kalau sketsanya sudah agak rapi, aku suka timpa-timpain garis yang bolong-bolong itu dengan garis untuk ditutupi lagi gitu ya, kemudian langsung di coloring. Nah, kalau sketsanya nggak rapi seperti ini, nanti aku sketsa ulang yang lebih rapi seperti itu ya. Tidak lupa juga aku gambar boneka Angelanya yang dikenalikan dengan benang nanti, tapi nanti aja benangnya. Nah, ini versi yang udah aku perbaikin sedikit, aku rapiin sedikit karena prosesnya sama, jadi aku skip agar nggak membosankan melihatnya. Tapi ini ada yang kayak bolong-bolong gitu, jadi aku rapiin. Kita tutupin dulu garis-garisnya agar mewarnainya nanti lebih mudah. Tapi ada garis yang enggak aku tutupin, memang sengaja. Seperti yang di poninya itu, ada yang aku enggak tutup penuh agar memberi efek seperti lebih natural aja poninya gitu. Tapi nanti ada khusus untuk mewarnainya agar nggak bleber, nanti kita tutupin dengan warnanya di base color. Oke, ini sudah jadi. Kemudian antara badan dan mata, mulut, wajahnya itu aku pisah. Aku biasanya cuma pakai folder itu. Ini aku seleksi seperti biasanya. Aku juga mau add referensi Angela karena aku agak nggak tahu warnanya, maksudnya nggak hafal warna dari kostum Angelanya itu ya. Maaf, bukan pemain ML soalnya. Kalau ada nggak di sini pemain ML, kalian bisa komen-komen nih. Kalau aku memang sengaja ini kostumnya nggak terlalu detail ya, karena untuk chibi juga, jadi aku nggak yang detail banget sama persis gitu. Pokoknya kita dapatin ciri khas Angelanya gitu, udah cukup menurut aku. Nah, ini aku mau tambahin yang ada di belakangnya itu, apa ya itu namanya, rok atau apa itu ya, pokoknya yang itulah, pokoknya aku lupa tadi gambarin. Aku baru ingat dan baru tahu juga saat lihat referensi, oh iya itu yang di belakangnya belum digambar, sampai kelupaan. Nah, ini sudah, kita tambahin detail sedikit di pinggirannya itu. Kemudian jangan lupa base color, aku layer yang sama ya seperti yang lain-lainnya tadi. Kemudian kita lanjutin kasih warna untuk yang lainnya, base color lainnya seperti ini. Aku tadi pick warna di referensi, tapi kemudian aku sesuaiin dengan color palette aku ya.
Oh iya, kalian ada yang sudah punya color palette sendiri belum? Atau masih belum tentu, maksudnya kayak mewarnainya belum punya color palette sendiri, masih coba-coba percobaan warna gitu. Kalau ada yang punya dan ada yang masih bingung, coba kalian saling sharing di komentar. Kan lebih enak kalau kolom komentar bisa dijadiin tempat diskusi untuk kita bisa saling upgrade kemampuan kita masing-masing gitu ya. Kalau ada komentar-komentar yang berbau memancing-mancing pertengkaran atau pertikaian, lebih baik nggak usah ditanggepin, lebih baik nggak usah di-reply, karena aku juga nggak nge-reply komentar yang berbau-bau seperti itu ya. Cukup kita hindari aja gitu. Tapi ada beberapa komentar yang terlewat, maksudnya dia nggak niat buat ribut, cuma komentarnya tertimbun, jadi aku nggak sempat replay gitu ya. Mohon maaf banget untuk teman-teman yang komentarnya nggak ke replay. Oke, di sini aku mau kasih warna putih-putih, kemudian aku invert dulu warnanya, base colornya, agar lebih gelap dan kita bisa leluasa memberi warna putih. Kalau warna kulit kan dengan warna putih hampir nggak kelihatan beda batasnya ya, jadi aku invert warna base nya tadi agar lebih gelap. Nanti kalau membalikin ya tinggal di invert ulang gitu aja, mudah banget. Nah seperti ini. Kemudian aku mau langsung ke matanya dulu. Aku suka kayak detailing mata dulu, baru nanti ke lain-lainnya gitu ya. Kalau kalian suka part mewarnai yang pertama itu apa sih? Aku penasaran banget. Kalian mayoritas itu suka mewarnai dari mana dulu? Kalau aku tak kenapa suka dari mata dulu gitu. Kalau matanya sudah kayak menyala gitu, yang lainnya ngikut. Dan juga karena matanya, wajahnya, mata, mulut itu biasanya aku pisahin layarnya. Jadi kalau layar yang lebih sedikit aku selesaiin dulu, kemudian langsung lanjut ke layar yang utamanya, yang tubuhnya itu. Jadi lebih mudah menurut aku ya. Ini aku cukup simple sih kalau mewarnain mata itu. Mungkin ada yang lebih expert dan lebih kayak detail, ada cahaya-cahaya pelangi di matanya gitu. Mungkin ada, tapi aku lebih memilih yang simple gitu. Karena ceritanya itu lumayan, nggak ada ceritanya juga sih, cuma aku suka yang simple, cepat, dan praktis satset gitu aja. Jadi ke bawah deh sampai sekarang. Untuk shading badannya ini, aku biasanya itu kan pakai overlay, layer overlay agar cepat, tapi karena ini warnanya pastel, kalau kita pakai overlay itu nggak begitu kelihatan nanti shadingnya. Jadi itu juga kelemahannya, salah satu kelemahan kalau pakai teknik overlay. Jadi aku harus shading manual seperti biasanya aja gini, warnanya satu-satu. Kalau pakai overlay itu kan cuma satu warna, misal hitam atau abu-abu. Nanti di setiap base warna yang beda itu shadingnya juga ngikut beda gitu. Kalian pasti tahu kalau sudah pernah pakai teknik overlay atau sudah pernah lihat videoku tentang warna yang pakai overlay, itu aku sudah pernah upload. Kalian yang mungkin penasaran bisa cek di video aku sebelumnya, beberapa video aku sebelumnya gitu. Dan aku cukup sering pakai teknik itu. Seperti yang aku katakan tadi, aku orangnya suka yang satset dan praktis. Jadi aku explore cara gambar yang cepat tapi tetap bagus dan tetap berseni ya. Tapi untuk yang suka cibi lebih detail, tenang, aku kali ini mau mewarnain rambutnya dan yang lainnya, maksudnya mewarnai cibi kali ini agak lebih detail dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Biasanya kan aku cuma satu shading, lighteningnya cuma satu titik gitu aja kan ya. Ini aku mau lebih detailing. Nah
Aku biasanya suka mewarnai dari yang lebih deep, jadi kayak shadingnya dulu nanti baru lightening gitu. Umumnya juga gitu sih, umumnya orang-orang, cuman mungkin ada yang suka dari lightening atau art style yang warna dasarnya base colornya itu hampir kebanyakan dark, kemudian hanya dikasih lightening, jadi terkesan hanya kasih lightening nanti tapi ada kesan shadingnya dari base colornya itu sendiri, karena kan base colornya sudah dark gitu. Macam-macam banget sih art style orang-orang itu, dan aku suka banyak yang suka. Cuma sekarang aku lebih fokus dengan art styleku pribadi agar nggak fokus gitu aja. Karena aku punya prioritas, aku punya plan dan manajemen tertentu, jadi harus fokus, nggak boleh main banyak mainnya. Gitulah istilahnya ya, kalian pasti ngerti. Oke, kita sebenarnya nggak terlalu detail ya, awal-awalnya bisa dilihat cuma shading. Dan kalau kalian perhatiin, aku dari tadi cuma pakai warna coklat, 2 warna coklat kalau nggak salah, tadi aku juga lupa, pokoknya 2 warna coklat, tapi aku mainin opasitasnya. Nah ini aku mulai masuk di warna yang lebih terang atau lightening gitu. Dari tadi kan aku cuma coklat ya, ini baru masuk ke warna yang lebih terang, dan aku suka banget mainin opacity, jadi terkesan warnanya bisa kayak tumpuk-tumpuk gini, dan jadi nggak bingung pilih banyak warna, itu aja sih. Nah ini aku kasih lightening yang benar-benar menyala. Aku warnanya sama seperti warna rambutnya, hanya saja aku bedain mode layernya. Aku kasih add, atau kalau di bahasa Indonesia, kalau ibis pen kalian bahasa Indonesia itu menambah ya, layernya yang menambah. Nah aku biasain mainin itu tuh 2 layer, itu suka aku mainin antara layer add atau menambah dan layer hamparan, overlay atau hamparan itu. Bagi yang suka banget gambar cepet, itu aku recommended banget 2 layer itu. Dan ada 1 layer lagi, yaitu bawahnya hamparan, bawahnya overlay, itu biasanya soft light. Efeknya itu hampir sama seperti overlay, hanya saja lebih lembut, sesuai namanya, lebih soft gitu ya. Nah ini aku udah masuk ke hampir selesai. Ini aku kasih cahaya dikit di apa ini namanya ya, ada yang tahu ini apa ya namanya, kayak besi-besi atau emas atau apa sih, gak tahu, aku beneran gak tahu, aku bukan anak ML please, tapi nggak menghalangi aku untuk buat fan artnya ini ya. Nah ini benangnya tadi aku kan gambar di layar berbeda, jadi aku tadi matiin sebentar. Nah ini pitanya aku kasih highlight warna neon, warna hijau neon atau Tosca neon gitu, karena aku lihat di referensinya tadi hampir pitanya itu kayak menyala gitu ya, maksudnya warnanya itu menyala. Nah seperti ini kita kasih blush, kemudian aku suka kasih kayak highlight putih gitu di pipinya agar lebih comel, lebih kawaii. Nah sini juga kayaknya nggak usah deh yang bonekanya itu, biar lebih terlihat beda antara karakter dan bonekanya. Ini aku tambah-tambahin dikit aja agar terlihat manis. Kemudian line artnya aku kasih warna dan aku kasih detail sedikit. Oke, dan ini dia, kita telah menyelesaikan fan art Angela. Semoga membantu dan semoga suka. Sampai jumpa.